hari ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Rataan hitung atau min adalah jumlah data atau ukuran dibagi dengan banyaknya data. Misalkan suatu data X1, X2, X3, X4 sampai ke Xn. Di sini data dalam bentuk dua macam, ada data tunggal dan data kelompok. Jadi untuk data tunggal, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai ke plus Xn dibagi N, di mana N-nya adalah banyaknya data. Sedangkan untuk data kelompok, X bar sama dengan jumlah dari F dikali X dibagi jumlah dari F. Untuk min data tunggal, contohnya, hitunglah rataan atau min dari kumpulan data berikut: 9, 10, 12, 9, 8, 12, 9, 11. Banyak datanya, ada 8 buah data. Sehingga solusinya, pertama kita nyatakan notasi dari min, yaitu X bar sama dengan data ke-1 ditambah data kedua ditambah data sampai ke data ke-8 dibagi N, banyak data. Maka X1 kita nyatakan dengan angka 9 ditambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 11 kita bagi dengan banyak datanya, yaitu 8. Kita jumlahkan setiap angkanya, 9 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 11. 80 dibagi 8, maka hasilnya adalah 10. Untuk min data kelompok, contohnya, data hasil penimbangan berat badan dari sekelompok anak disajikan pada tabel berikut. Tabel di bawah ini menunjukkan data hasil penimbangan berat badan, di mana terdiri dari 7 kelas interval. Kelas pertama, ini untuk yang berat badan 25-29, frekuensinya sebanyak 2. Kemudian kelas kedua 30-34, frekuensinya 6. 35-39, frekuensinya 20. 40-44, frekuensinya 14. 45-49, frekuensinya 10. 50-54, frekuensinya 6. 55-59, frekuensinya 2. Sehingga untuk menentukan min dari data kelompok ini, kita membutuhkan titik tengah. Titik tengah itu titik tengah dari setiap kelas interval. Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus XI sama dengan 25 ditambah 29 dibagi 2. 25 ini maksudnya setiap batas bawah di kelas intervalnya dengan ditambah batas atas di setiap kelas intervalnya dibagi 2. Sehingga hasilnya 54 dibagi 2, yaitu 27. Jadi nilai ini bisa kita tambahkan ke tabel. Dari tabel ini kita bisa buat titik tengah. Di sini titik kelas pertama yaitu 27. Nah, untuk kelas berikutnya, dari batas bawah 25 ke batas ke 27 itu bertambah sebanyak 2 angka ya. Berarti untuk nilai kelas berikutnya tidak perlu dihitung juga, tidak apa-apa ya. Jadi kita bisa langsung tambahkan 2 untuk batas bawahnya. Misalkan 30 tambah 2 jadi 32. 35 tambah 2 37, 40 tambah 2 42, 45 tambah 2 47, 50 tambah 2 52, 55 tambah 2 57. Sehingga nilai ini titik tengah sudah kita peroleh. Kemudian kita cari setiap frekuensi data pertama sampai data ke-7, kita kalikan dengan titik tengahnya. 2 kali 27 54, 6 kali 32 192. Kemudian 20 kali 37 740. Kemudian 14 kali 42 588. 10 kali 47 470. 6 kali 52 yaitu 312. 2 kali 57 114. Nah, untuk menghitung min yang kita butuhkan adalah kita masukkan ke rumus X toolbar sama dengan jumlah dari
setiap data atau banyak data N mulai dari ke-1 atau mulai dari data ke-1, jumlah dari FI kali XI dibagi jumlah dari FI. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, FI-nya 2 tambah 6, 8 tambah 20, 28 tambah 14, 42 tambah 10, 52 tambah 6, 58 tambah 2, 60. Sedangkan FI dikali XI-nya kita hitung, ini 54 ditambah 192 ditambah 740 ditambah 588 ditambah 470 ditambah 312 ditambah 114, yaitu 2470. Sehingga di sini 2470 kita bagi dengan 60. Maka hasilnya 41,166. Nah, ini bisa kita bulatkan jadi 41,17. Median untuk data tunggal, data terurut dari terkecil ke terbesar, di mana median didefinisikan bahwa statistik atau nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Sedangkan untuk data kelompok dirumuskan sebagai ME sama dengan L ditambah dalam kurung sigma F per 2 dikurangi FK dibagi FME dikali P, di mana L adalah tepi bawah interval median, FK sama dengan jumlah seluruh frekuensi sebelum interval median, FME sama dengan jumlah frekuensi interval median, dan P adalah panjang interval. Untuk median data tunggal, contohnya, setelah 8 kali ulangan fisika, Budi memperoleh nilai sebagai berikut: 7, 7, 10, 8, 6, 6, 7, 8. Maka tentukan median dari data berikut. Solusinya, jika yang ditanyakan median, langkah pertama kita harus urutkan datanya dari data yang terkecil dahulu. 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 10. Di mana N atau banyaknya data ada 8. 8 merupakan bilangan genap. Jadi kita gunakan ini notasi dari median ya. Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. N per 2 maksudnya banyaknya data dibagi 2. Data ke 8 per 2 ditambah data 8 per 2 ditambah 1 dibagi 2. 8 bagi 2, 4 ditambah 4 tambah 1, 5 dibagi 2. Nah, ini maksudnya data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Data keempat bisa kita urutkan di sini, data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 7. Data kelimanya 7. Sehingga 7 ditambah 7 dibagi 2. Jadi hasilnya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini nilai median. Contoh kedua untuk median data tunggal, tentukan median dari data berikut: 4, 6, 3, 7, 4, 6, 5, 7, 8. Solusinya, kita urutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu. 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Setelah kita hitung banyak datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N sama dengan 9. Berarti N-nya adalah bilangan ganjil. XME bisa kita hitung karena datanya ganjil. Bisa kita hitung dengan ketentuan X, N tambah 1 dibagi 2. N-nya 9 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 10 dibagi 2, yaitu data ke 5. Berarti dari urutan data ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai datanya berarti 6 atau mediannya adalah 6. Median data kelompok. Contohnya, berikut ini adalah data berat badan 50 orang mahasiswa jurusan statistika yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut.
Dalam tabel ini menunjukkan berat badan dalam kilogram sama jumlah mahasiswa atau FI, ini frekuensinya. Untuk berat badan 60 sampai 64, frekuensinya 4, 65 sampai 69 12, 70 sampai 74 15, 75 sampai 79 10, 80 sampai 84 4, 45 sampai 85 sampai 89 5. Langkah pertama kita buat tambahan kolom untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nanti itu digunakan dalam menghitung kelas mediannya. Frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Untuk kelas pertama, kelas kedua 4 ditambah 12 16, 16 tambah 15 31 tambah 10 41 tambah 4 45 tambah 5 50. Sehingga langkah pertama kita cari kelas mediannya dulu dengan cara setengah dikali N, setengah dikali banyak datanya berarti 50 sama dengan 25. Nah, lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari, jumlah yang menunjukkan data angka 25 ini sebarannya ada di kelas interval yang mana. Kalau di kelas pertama kan 4 ya, kelas kedua 16, masih belum mencapai ke 25. Nah, kelas ketiga ini 31. Artinya angka 25 ini atau banyaknya data sebanyak 25 ini sebarannya ada di kelas interval ketiga. Nah, ini. Jadi ini yang kita tetapkan sebagai kelas mediannya. Nah, ini kelas mediannya. Sehingga kita masuk ke rumus median. ME sama dengan L ditambah jumlah F per 2 kurangi jumlah FK dibagi FME dikali P. L ini menunjukkan tepi bawah kelas mediannya. Kan 70 batas bawahnya, berarti tepi bawahnya 70 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 69,5. Jumlah frekuensi dibagi 2 tadi sudah kita hitung, nilainya 25. Jumlah FK maksudnya ini jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Berarti di sini jumlah sebelum kelas mediannya adalah ini 4 dengan 12, jadi 16 dibagi FME frekuensi kelas mediannya yaitu 15 dikali P. P ini menunjukkan panjang kelas dari 70 sampai 74, berarti tersebaran angkanya ada 70, 71, 72, 73, 74. Jadi ada sebanyak 5. Sehingga kita tinggal menghitung 69,5 ditambah 25 kurangi 16 yaitu 9 dibagi 15 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 9 dibagi 15 atau 9 kali 5 dulu ya. Ini misalkan 45 dibagi 15 sama dengan 69,5 ditambah 3, maka hasilnya 72,5. Modus adalah data yang paling sering muncul. Untuk data kelompok, MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P, di mana L adalah tepi bawah interval modus, D1 selisih frekuensi interval modus dengan frekuensi 1 interval sebelumnya, D2 selisih frekuensi interval modus dengan frekuensi 1 interval sesudahnya, sedangkan P adalah panjang interval. Contohnya, tentukan modus dari data berikut.
A 5 7 9 8 8 7 8 6. Untuk yang pertama, angka yang sering munculnya di sini ada angka 8 sebanyak 3 angka. Maka MO-nya sama dengan 8. Untuk soal yang kedua, 4 6 6 3 7 4 5 9. Ini angka 4-nya ada 2 kali muncul, angka 6-nya juga ada 2 kali muncul. Sehingga MO-nya ada 2, yaitu 4 atau 6. Nah, ini yang muncul modusnya 2 seperti ini disebutnya duo modus. Kemudian untuk yang poin C, angka 2-nya ada sebanyak 1, 2, 3. Angka 3-nya ada 3, angka 1-nya juga ada 3. Maka modusnya 1, 2, atau 3. Nah, ini disebutnya multi modus. Untuk modus data kelompok, contohnya diberikan data berkelompok seperti berikut. Ada kelas interval sebanyak 5 kelas, di mana kelas pertama yaitu 2-4, frekuensinya 2, 5-7, frekuensinya 6, 8-10, frekuensinya 11, 11-13, frekuensinya 4, 14-16, frekuensinya 1. Sehingga total dari frekuensi ini atau dari jumlah data ini adalah 2 tambah 6, 9, ditambah 11, 20, ditambah 4, 24, ditambah 1, 25. Maka untuk mencari modusnya, kita masukkan ke rumus L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. L ini kelas modus. Nah, kelas modusnya kita ambil yang frekuensinya paling besar, 2, 6, 11, 4, 1. Nah, ini frekuensi yang paling besarnya adalah 11. Jadi, kelas interval ketiga kita nyatakan sebagai kelas modusnya. Sehingga L atau tepi bawah kelas modusnya yakni 0,5, yaitu 7,5 ditambah D1. D1 adalah selisih kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu dengan 6. 11 kurangi 6 sama dengan 5 dibagi D1 tambah D2. D1-nya 5 ditambah D2, frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. 11 kurangi 4, 7 dikali P. P adalah panjang kelas. 8 sampai 10 panjang kelasnya atau panjang angkanya ada sebanyak 3 angka, yaitu angka 8, 9, 10. Jadi P-nya 3. Sehingga 7,5 ditambah 5 per 5 tambah 7, 12 dikali 3. Sama dengan 7,5 ditambah 5 kali 3, 15 per 12. Maka hasilnya 7,5 ditambah 1,25, yaitu 8,75. Nah, ini modusnya.